kalian segera menuntaskan, menyampaikan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kalian. Tetap semangat ya, tetap semangat ya, karena ini manfaat untuk kedepannya. Jadi tidak ada sesuatu yang kita kerjakan sia-sia ya, tidak ada sesuatu yang kita kerjakan hanya asal saja atau hanya mengisi waktu, tidak. Tapi harapan kami setiap tenaga pendidik bahwa kalian dibekali dengan ilmu yang luar biasa untuk memperlengkapi kalian, sehingga tahu kalian kelak akan menjadi seperti apa. Yang misalnya tahu kalian kelak akan menjadi orang yang berhasil, menjadi orang yang sukses. Oleh sebab itu, dimulai dari sekarang, kalian harus bisa bertanggung jawab dengan apa yang dipercayakan kepada kalian. Tugas kalian adalah belajar dengan dia. Nah, kita masuk ke tahap yang keempat. Apa itu? Yaitu pengembangan solusi ya. Kira-kira produk yang sudah kalian ciptakan itu seperti apa kira-kira untuk menjadi lebih baik lagi, itu seperti apa yang akan dikerjakan itu. Jadi harus ada satu pandangan bagaimana caranya supaya yang kalian kerjakan 1, 2, dan 3 itu lebih lagi disempurnakan nanti di tahap yang keempat, itu pengembangan solusi. Dan yang kelima masuk di tahap refleksi kegiatan. Jadi tetap semangat. Tidak ada yang dikatakan selalu ketika kalian punya semangat untuk mengerjakannya. Dan sekali lagi, jika ada kendala atau sesuatu yang membuat kalian bingung, belum paham, jangan asal tabrak saja, tetapi alangkah baiknya bertanya ya. Ini bergema ya. Sudah dulu. Iya, jadi tidak masalah saya lihat kalian bisa bertanya. Dan juga belajar sekarang itu lebih mudah. Karena apa? Kalian bisa dibantu dengan Google. Jadi harus rajin-rajin browsing. Salah aku ya. Jadi ilmu itu bisa didapat dari ya, dari teman, dari buku, dan juga dari ini sangat mudah sekali mengakses media sosial. Karena browsing itu mendapatkan informasi yang kalian butuhkan. Oke, kita masuk ke pengembangan solusi, yaitu produk. Bagian apa saja, yaitu produk, analis produk internal, kekuatannya apa, sampai nanti kelemahannya apa. Jadi dalam suatu produk apa kekuatannya, kelemahannya, terus peluangnya bagaimana. Nah, pasti ada yang namanya tantangan ya sayangku ya. Kalau disebut dengan ancaman itu mungkin lebih tepatnya bahwa apa ruginya atau tantangan yang akan dihadapi dalam mengembangkan sebuah produk atau mengembangkan sebuah solusi ya. Nah, sebentar ya nak. Memang ini jelek. Nggak bisa pindah ke kelas saya gitu. Tapi saya sudah selesai ngomong. Sebentar tekan saya. Iya, oke. Oke, minta maaf Miss Uli ya, katanya bergema ya. Ini Miss Uli tidak tahu mungkin kendalanya di laptopnya Miss Uli ya. Miss Uli berharap tadi apa yang disampaikan benar ya, meskipun kurang baik. Oke, langsung saja untuk pengembangan solusi. Di mana tahap 4 kita akan masuk penjelasan produk dan sebagainya. Saya serahkan kepada Miss Vita. Silakan Miss. Oke, baik. Terima kasih, Miss Uli. Oke, anak-anak, selamat pagi semuanya ya. Oke, untuk kegiatan kita hari ini ya, sesuai dengan rundown ya, kita sudah ada guru tamu tadi pagi, jadi sudah lengkap guru tamu yang kita hadirkan, sudah ada 2 ya. Jadi tinggal di mana sekarang kalian harus menyelesaikan LK kalian ya. Jadi Miss Ina mau tanya dulu, kemarin terakhir adalah pengerjaan LK3. Bisa berikan reaction-nya yang sudah selesai sampai dengan LK3 siapa? Berikan reaction-nya. Di sini harap semuanya sudah selesai karena memang harus selesai batas waktunya kalau kalian disiplin ya, tertib mengumpulkan tugas seharusnya sudah selesai. Oke. Baik, yang sudah boleh turunkan. Sekarang yang Miss Ina tanya nih ya, mungkin ada yang malu-malu. Yang belum selesai sampai dengan LK3 siapa? Silakan angkat tangan. Miss Ina mau tanya kendalanya di mana? Nah, yang belum selesai nih, sampai dengan LK3. Siapa? Silakan jangan malu-malu anak-anak. Kalau kalian memang belum selesai, oh ini ada Rachel belum selesai. Ada lagi?
Ya, kalau memang belum selesai, silahkan nggak apa-apa ya. Jadi mungkin kalian mengalami kesulitan dengan ide yang mungkin kalian punya, tetapi nggak tahu nih langkahnya cocok nggak ya kalau saya buat seperti ini, gitu ya. Oh ini Rachel, ini saya bingung mau inovasinya apa. Ini dari kemarin chatnya sama terus ya Rachel ya. Padahal tadi sudah ada guru tamu loh ya. Rachel gimana? Tadi sudah bertanya ke Ibu Foni atau belum mengenai idenya Rachel? Sudah di chat? Sudah ada jawaban? Rachel? Sudah ditanyain? Loh, sudah ditanyain sama siswa lain. Kan Miss Ina bilang Rachel tanya sendiri. Oh, Tuhan Yesus. Deta sudah selesai sampai tahap yang keempat tetapi lupa save. Oh my God. Oke ya, baik nanti harus diulang lagi ya Deta ya. Oke, baik anak-anak, untuk hari ini seperti yang sudah disampaikan oleh Miss Uli tadi, kita akan menyelesaikan semua tahapan LK, yaitu sampai dengan tahap 5. Harus selesai hari ini, ya. Jadi pengumpulan terakhir Miss Ina berikan batas waktu sampai dengan jam 5 sore. Paham ya? Jadi sampai dengan jam 5 sore harus semua sudah kirim, supaya nanti setelah jam 5, wali kelas bisa ngecek nih, siapa yang belum. Kemudian kami akan cek LK-nya kalian ya. Kira-kira cocok nggak gitu ya. Kemudian besok kalian siap-siap untuk mempresentasikan apa yang sudah kalian buat selama 1 minggu ini ya, 4 hari ya, tepatnya 4 hari. Oke, bisa dipahami? Langsung saja. Silahkan kalian lanjutkan untuk tahap keempat. Mungkin Miss Ina bisa jelaskan sedikit. Ya, di tahap keempat pengembangan solusi di situ ada produk. Ya, jadi produk yang dihasilkan ya bisa berupa barang, ya, bisa berupa barangnya berupa makanan, minuman, atau mungkin yang bukan makanan atau minuman, mungkin bahan pembersih. Ya, seperti tadi contohnya ekoenzim itu luar biasa ya manfaatnya ya buat kehidupan kita. Jadi bisa untuk pasta gigi, untuk shampoo, sabun, pembersih lantai ya, banyak sekali ya. Miss Ina juga sudah share ke wali kelas kalian masing-masing ya, bagaimana cara pembuatan ekoenzim dan juga bagaimana manennya ya. Silahkan yang tertarik untuk mencoba membuat ekoenzim silahkan ya. Silahkan, itu sangat bagus sekali dan Miss Ina, orang tua Miss Ina sudah mempraktekkan juga di rumah dan kami juga memakai ekoenzim ya. Oke, itu ya. Jadi sudah jelas ya untuk produk ya. Kalian bisa tentukan sendiri sesuai dengan ide kalian masing-masing. Produknya berupa apa dan jelaskan. Ya, misalkan makanan yang seperti apa. Kemudian analisis produknya ya, dilihat dari kekuatannya. Ya, kekuatan dari produk yang kamu buat itu apa ya? Apakah kualitasnya dilihat dari kualitasnya yang bagus dibandingkan dengan produk yang lainnya? Ya, kelemahannya apa ya? Seperti yang sudah sempat Miss Ina jelaskan. Kemudian peluangnya apa ya untuk orang-orang yang ada di sekitar kita ya, seperti apa? Kemudian ancamannya apa ya, mungkin ada batasan-batasan yang mungkin susah untuk kita mempromosikannya mungkin atau membuat produk yang kita buat gitu ya, tantangannya apa. Kemudian baru terakhir solusi yang kok solusi sih, promosinya ya, promosi produk kalian mungkin lewat media sosial, Instagram, Facebook, atau mungkin kalian membuat brosur, iklan, layanan masyarakat, silahkan ya. Nah ini silahkan langsung saja dikerjakan ya. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom chat, Miss Ina akan mencoba untuk menjawab ya. Nah ini ada pertanyaan dari Kenatan ya, kalau buat ekoenzim inovasinya apa Miss? Nah, inovasinya apa? Nah, silakan itu yang kalian pikirkan. Ini kan cuman gambaran ide saja ya. Jadi bahwa kalau bioteknologi itu tidak hanya diterapkan dalam kalau membuat makanan saja, tetapi ternyata bisa juga untuk pembersih.
ya, pembersih alat-alat rumah tangga, ya, pembersih diri kalian, ya, seperti sabun, shampoo, seperti itu. Ini gambaran saja, ya. Kalau ada yang lain, silahkan kamu browsing-browsing. Oh, kira-kira kalau aku buat sabun, misalkan tidak harus menggunakan menggunakan ekonsip. Kalau ada yang lain, tetapi prosesnya menggunakan bioteknologi, boleh. Makanya kalian browsing-browsing di internet. Silahkan hari ini kalian silahkan buka internetnya, Misina persilahkan ya, untuk menambah pengetahuan kalian, untuk memperlengkapi ide-ide kalian. Kemudian itu ya, Kenatan ya, inovasinya kalau mau buat ekoenzim, silahkan inovasinya ditentukan sendiri dulu. Jangan tanya Misina inovasinya apa, Miss. Nah, ini tugas kalian. Ya, inovasinya tugas kalian yang mencari. Oke, begitu ya, Kenatan ya. Kemudian Ridas. Doingnya tahun depan kan, Miss? Ya, jadi 1 minggu ini, minggu tematik ini, langkah-langkah yang kita lakukan baru sampai di planning saja. Ya, planning dan communicating-nya. Ya. Nanti doing-nya, prakteknya, ya, realisasinya akan dilakukan pada saat TD Live yang jadwalnya belum keluar, tapi biasanya akhir Januari. Biasanya. Ya, seperti itu. Jadi jangan khawatir kalau seandainya produk yang kamu rancang di minggu tematik, seandainya nanti pada saat TD Live, kalian merasa, duh kok kayaknya nggak cocok ya gitu, kok berat ya gitu. Boleh dirubah? Boleh. Boleh, silahkan. Kalau mau diulang, boleh. Tapi kalau alangkah baiknya, dilanjutkan. Makanya dari awal Misina sampaikan, buatlah planning yang benar-benar matang gitu ya, yang bisa kalian praktekkan nanti di TD Live. Begitu Ridas ya. Kemudian, Keisha, Miss, kalau presentasi itu kita buat PPT atau PDF aja? Boleh, langsung di ininya saja boleh. Word-nya aja atau PDF-nya boleh dipresentasikan. Kalau kamu buat dalam bentuk PPT juga boleh. Silahkan baiknya seperti apa, enaknya kalian seperti apa. Yang penting bisa di share screen, nanti semua teman bisa melihat. Ya. Jadi kemungkinan tidak semua presentasi mungkin mewakili saja nanti karena waktu kita juga terbatas. Oke, jadi siapa yang kami tunjuk, silahkan siap nggak siap harus dipresentasikan. Ya, harus bisa dipertanggungjawabkan apa yang sudah kalian buat. Oke, ya. Begitu ya, Nara. Kemudian dari Rachel. Anak-anak ini sambil kalian mengerjakan ya, sambil Misina membaca chat dari teman kalian. Miss, waktu seminggunya nggak cukupnya butuh sebulan. Wah, ini Rachel. Ini baru rancangan saja Rachel, ya, rancangan sementara saja. Ataupun kalau seperti yang tadi Misina katakan, kalau belum bisa terrealisasi tidak apa-apa. Ya, namanya juga kita baru pertama kali membuat, ya, pasti ada saja tantangannya, kelemahannya. Makanya di sini ada tahap keempat, kalian menganalisis ya produk yang mau kalian buat. Tantangannya apa? Kelemahannya apa? Ancamannya apa? Nah, di situ kalian tuliskan di situ ya. Abi. Perwakilannya berapa orang, Miss? Nah, untuk perwakilan kita lihat waktunya besok secukupnya saja. Kalau masih ada waktu, ya Misina atau guru yang lain akan memanggil kalian untuk mempresentasikan. Ya, siap-siap saja. Ini Kensen atau Kenatan? Kenatan. Batas ngumpul LK kapan, Miss? Nah, ini nggak mendengarkan pengumuman nih tadi ini. Batas pengumpulan LK sore nanti jam 5. Ya, makanya sekarang kalian ngebut nih, lanjutkan. Untuk LK terakhirnya tahap 4 dan 5. Jadi nanti di LMS itu masih tertulis besok ya. Tapi Misina umumkan ya bahwa pengumpulannya batas akhirnya jam 5 sore ini supaya kami bisa mengecek siapa saja yang belum. Ya, karena ini dinilai anak-anak ya. Jadi kalau kalian melakukan sesuatu tugas dari sekolah itu bukan tidak dinilai, ya, segala sesuatunya kami nilai. Ya, oh, anak ini tidak mengumpulkan. Nah, itu ada nilainya. Nilainya apa ya? Berarti karakternya kurang gitu ya. Dilihat dari karakternya saja sudah kurang, tidak disiplin mengumpulkan tugas. Ya. Oke, banyak yang bertanya nih. Oke, Syamis, produk yang akan saya buat itu ditulis di bagian solusi yang digunakan ya.
Iya, jadi ini berarti tahap 3 ya, Kezia ya. Tahap 3, penentuan solusi. Kamu kan ambil permasalahan yang diangkat. Kamu pilih permasalahan dari identifikasi masalah yang kamu buat. Misalkan identifikasi masalah kamu punya 3. Terus di tahap 3 itu bagian A permasalahan yang diangkat yang mana? Kamu pilih 1. Dari 3 itu yang kamu yakin kamu mau buat. Gitu. Kemudian baru nanti solusinya apa? Solusi yang memungkinkan itu harus lebih dari 1. Ya, jadi solusinya apa saja? Kira-kira apa saja nih? Disusun. Oh, solusinya apa namanya? Memberikan sosialisasi atau edukasi untuk anak-anak. Kemudian membuat produk bioteknologi yang apa namanya? Yang sehat misalkan, seperti itu. Yang kualitasnya bagus sehingga bisa dikonsumsi oleh orang banyak dan tidak membuat orang sakit atau seperti apa, tidak seperti itu ya. Jadi yang positif tentunya, solusi itu yang positif. Kemudian dari banyak solusi yang kamu buat, silakan nanti solusi yang digunakan yang mana? Pilih salah satunya. Seperti itu langkah-langkah di tahap ketiga ya. Oke, begitu Kesya. Lanjut. Sebentar, dari Nara. Miss, untuk yang promosi produk itu maksudnya gimana, Miss? Promosi produk itu tahap ke-4 ya. Tahap ke-4 tadi Miss Ina udah jelaskan kan, Nara? Jadi promosinya itu kamu ingin menawarkan ke konsumen, ya. Kamu pengen menawarkan produknya kamu itu lewat apa? Bisa lewat media sosial, misalkan kamu bikin brosur gitu ya, terus dipasang di Facebook atau di apa namanya, di Instagram atau dimanapun itu yang kamu punya, media sosial yang kamu punya, atau kalau tidak kamu buat brosur, kamu sebarkan kayak gitu atau pamflet seperti itu. Kemudian bisa juga kalian misalkan bikin pengumuman open PO nih hari Jumat jam sekian gitu ya, open PO apa gitu ya. Oke, seperti itu Nara ya. Miss, kalau tape proses pembuatannya cukup lama termasuk weakness atau treats. Miss, kalau tape proses pembuatannya cukup lama. Tidak masalah sih, bukan termasuk kedua-duanya sih Alan ya, karena memang pembuatan tape itu memang seperti itu ya, bukan masuk ke kelemahan atau kekuatan di situ. Karena memang prosesnya seperti itu Alan. Jadi tidak masuk ke situ sih ya. Menurut Misina, karena memang alurnya apa namanya waktu pembuatan tape memang membutuhkan waktu seperti itu. Coba cari yang lain. Oke, ini banyak sekali pertanyaannya. Mana yang sudah? Miss, kalau udah selesai lembar kerja, boleh kirim ke guru nggak buat ngeperiksa ada yang kurang atau enggak? Nah, mungkin kalau kalian mau kirim ke guru, mungkin lebih ke bertanya dulu ya, terutama mengenai solusi atau terutama di sini adalah solusi dan permasalahannya ya. Permasalahan dan solusi yang kalian angkat. Apakah sudah masuk ke tema atau belum? Misalkan kalau kalian tidak yakin pada bidang bioteknologinya, mungkin bisa tanyakan ke Mr. Niko atau ke Miss Elis misalnya apakah sudah masuk arus globalisasinya atau tidak, silakan boleh tanyakan ke Miss Elis. Ya, seperti itu. Jadi mungkin bisa Abi ya, kamu mau ngeceknya ke bagian mana? Karena di sini kan guru 3 mapel yang masuk di sini kan Mr. Niko, Miss Elis dan Mr. Robin. Ya, mungkin salah satu bisa share kirimkan ke salah satu guru ini. Kalian lebih kurang mantepnya di mana gitu. Kalau nggak yakinnya di mana, di bagian yang mana gitu ya. Kalau ke Miss Rina nanti kalau secara materi mungkin Miss Rina kurang ya. Jadi mungkin lebih ke Mr. Niko, mungkin Miss Elis seperti itu ya. Oke. Miss, tadi kan guru pembicaranya ada bilang kalau echinacea bisa dijadikan lotion tapi Oke, Rachel, kalau ada pertanyaan mengenai ekoenzim, mungkin nanti Miss Ina bisa, kamu bisa
bertanya langsung ke Ibu Foni. Kalau seandainya mau, nanti Miss Ina berikan nomornya Ibu Foni. Ya, Rachel ya. Mungkin bisa seperti itu ya, Miss Elis ya. Miss Elis ya. Biar lebih, kalau kamu memang mantap mau berinovasi dengan ekoenzim, ya nanti bisa langsung ke Ibu Foni. Ya, biar lebih jelas juga, karena yang paham adalah Ibu Foni dan timnya ya. Saya takut Miss. Oh tidak, jangan takut. Bu Foni itu akan sangat senang sekali kalau kamu bertanya. Ya, jangan takut. Nanti kalau memang kamu mau, nanti Miss Ina akan berikan nomornya ya. Miss, untuk yang refleksi kegiatan nyambung sama pengembangan solusi ya, Miss. Refleksi kegiatan, jadi kalau refleksi itu siapa nih ya? Nara. Bentar ya, Nara ya. Oke. Refleksi itu lebih ke apa saja yang sudah kamu pelajari, pengalaman apa yang kamu dapat selama kamu belajar di minggu tematik ini. Ya, pengalaman apa saja? Misalkan melalui kegiatan pembelajaran tematik ini, saya belajar bagaimana menciptakan produk bioteknologi yang baik, ya, dengan melihat arus globalisasi yang semakin berkembang pesat, misalkan seperti itu, ya. Jadi sesuaikan dengan ide kalian, produk yang mau kalian buat. Kemudian pengembangan karakter apa saja yang kamu dapat dari kegiatan minggu tematik ini, misalnya kreatif ya, jadi kalian lebih kreatif dan inovatif dalam menciptakan suatu produk. Mungkin disiplin ya, jadi kalian diajarkan untuk disiplin dalam mengumpulkan atau mengerjakan segala sesuatunya itu sesuai dengan jadwalnya. Ya, jadi seperti tadi, Miss Ina minta hari ini harus selesai tahap 5 dan 4 dan 5. Ya, 4 dan 5 jam 5 harus sudah dikumpul. Nah, jadi karakter disiplin di situ juga ya. Pantang menyerah. Kalau kamu punya ide nih, takut gagal. Aduh, bisa nggak ya kayak gitu? Bisa nggak ya berhasil nggak ya? Nah, di sini kalian dituntut diajarkan untuk pantang menyerah. Ya, mencoba lagi ya. Di sini Miss Ina kasih tahu ya, orang yang menemukan lampu, menemukan listrik itu mereka tidak mencoba 1-2 kali saja, Nana. Itu bisa ratusan kali, ribuan kali percobaan sehingga sekarang kita bisa menikmati listrik ya, menikmati lampu. Ya, banyak yang bisa kita nikmati karena orang-orang yang menemukannya itu pantang menyerah, tidak mau menyerah begitu saja, ya. Nah, jadi apa yang diinginkan, ya itu harus benar-benar kita harus mau kerja keras. Kalau kalian tidak mau kerja keras, tidak mau berusaha, Miss Ina yakin kalian tidak akan bisa menyelesaikan sampai tahap 5. Ya. Paham ya, anak-anak ya? Oke. Tahap yang, misalnya kehapus yang nomor 2 itu apa ya? Nomor 2 yang mana ya? Nomor 2 maksudnya tahap kedua ya, Deta? Tahap kedua. Hah? Oh, tahap kedua. Oke, tahap kedua itu pengalaman belajar. Jadi kalau yang kemarin kan sudah di-share di grup kelas kan untuk lembar kerjanya LK yang dalam bentuk Word atau di LMS juga semua sudah di-share sama wali kelas, bisa kalian download sendiri ya. Jadi tahap kedua itu pengalaman belajar. Maksudnya penjelasannya ya, Deta. Jadi pengalaman belajar di sekolah dan di luar sekolah ya. Jadi di sekolah itu apa saja yang kamu pelajari di sekolah. Jadi bukan harus dikaitkan juga dengan identifikasi masalah kalian ya. Jadi kalian punya menemukan masalah seperti ini. Ya. Untuk menyelesaikan masalah itu pengalaman belajar apa yang kalian terima di sekolah. Misalnya, kalau kamu ingin membuat produk bioteknologi, kemarin ada guru tamu yang hadir, Pak Ian.
Nah, jadi pengalaman belajar ada guru tamu yang menjelaskan tentang bioteknologi, ya, bioteknologi konvensional, bioteknologi modern. Nah, itu yang sudah diajarkan. Begitu juga dengan tadi ada lagi guru tamu yang juga menjelaskan proses pembuatan ekoenzim yang juga merupakan salah satu dari hasil bioteknologi, bisa juga, atau pelajaran IPA, IPS, benar ya IPS, IPS bahasa Indonesia. Dari situ juga kalian bisa belajar, pengalaman belajar yang bisa kalian gunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam yang sudah kalian identifikasi. Ya, seperti itu. Kalau di luar sekolah ya kalian bisa belajar dari orang tua, saudara, belajar secara mandiri di internet. Ya, seperti itu ya, Deta ya. Oke, ini dari G. Ratu. Miss, pengembangan karakter itu maksudnya kayak gimana? Nah, kalau pengembangan karakter itu tadi barusan, berarti nggak mendengarkan ini Miss Elis. Jadi anak-anak, ini Miss Ina dari tadi ada pertanyaan yang sudah ditanyakan tadi, jangan ditanyakan lagi. Ini sudah ditanyakan lagi. Oh, nge-lag katanya. Oke, ya. Jadi Miss Ina perjelas lagi, nanti nggak ada yang bertanya lagi ya. Pengembangan karakter itu artinya karakter apa saja yang kalian bisa pelajari dari kegiatan minggu tematik ini ya. Pertama tadi mungkin misal disiplin ya. Disiplin, kalian bisa mengumpulkan atau mengerjakan segala sesuatunya sesuai jadwal. Kalian sudah dibagikan rundown. Jadi apakah kamu sudah bisa mengikuti rundown yang sudah dibagikan, ya, pengumpulan LK-nya apakah sudah tepat waktu? Nah, itu berarti kalian sudah diajarkan untuk disiplin, ya. Kemudian apalagi? Misalkan tadi misalnya katakan pantang menyerah. Ya, jadi kalau kalian mengalami kegagalan, jangan putus asa di situ, ya. Terus berusaha. Caranya bagaimana? Tanya sama guru kamu. Ya, tanya sama Mbah Google kalau nggak ngerti, ya. Di situ Google itu banyak sekali yang bisa kalian browsing di sana, ya. Silahkan kalian boleh pakai fasilitas yang ada, ataukah kalian bisa cari di koran, di majalah, di buku, silakan cari. Ya, seperti itu. Dan karakter-karakter lain yang kalian merasa kalian belajar dari minggu tematik ini. Ya. Oke, seperti itu Geratu. Oke, ini Jason. Mungkin Miss Elis bisa bantu jawab. Saya bacakan ya, Miss Elis. Miss, kalau gelas yang bisa di-recycle itu termasuk mengikuti arus globalisasi atau enggak, Miss? Mungkin Miss Elis bisa bantu jawab. Silakan Miss Elis. Oke, terima kasih Miss Vina. Tadi pertanyaannya dari Jason ya, apakah gelas ya, Miss ya, gelas yang bisa di-recycle, Miss? Didaur ulang. Apakah itu? Oke, ya itu salah satu efek dari pengaruh globalisasi, Jason. Berarti bisa masuk ya, karena juga dilihat dari adanya perubahan sosial budaya dari masyarakat sendiri. Nah, ada arus globalisasi masuk yang harusnya sebelum arus globalisasi kita mengenal gelas dengan plastik. Tetapi setelah itu ada penggunaan, tadi juga Miss Foni infokan bahwa plastik kan juga sangat berbahaya ya, jadi bisa di-recycle. Tapi kalau sekarang kita lihat penggunaan plastik bisa di-recycle, dibuat ulang yang bagus ya, terus akhirnya bisa menggantikan produk plastik dengan bahan yang lebih baik lagi daripada plastik, karena yang mudah diurai. Atau contohnya sekarang bisa pakai gelas kertas ya yang lebih ramah terhadap lingkungan. Nah, itu termasuk pengaruh adanya globalisasi, betul Jason, dan juga membawa pengaruh perubahan sosial masyarakat Indonesia. Jadi yang harusnya kita menggunakan gelas plastik, masuk globalisasi, perubahan terjadi dalam masyarakat Indonesia. Oke, itu Miss Vina. Betul ya, bisa Miss Vina. Oke, baik, terima kasih jawabannya Miss Elis. Jadi bisa ya, Jason ya. Jadi bisa, oke.
Nah, di sini jadi kalian bertanyanya tidak harus ke Miss Vina ya. Karena terlalu saking banyaknya Miss Vina takutnya ada yang kelewatan nih ya. Jadi bisa ke Miss Elis juga kalau berhubungan dengan IPS boleh langsung ke Miss Elis ya. Oke ya. Baik, di sini ada pertanyaan nih dari Abi. Miss, kalau produk saya makanan, pengalaman belajar dari Miss Foni dimasukin juga nggak ya yang koenzim itu? Jadi tergantung kalau misalkan proyek kamu berupa makanan, ya tidak apa namanya dari penjelasan Bu Foni itu lebih tadi ke bukan makanan kali ya, bukan makanan yang di luar makanan. Mungkin guru tamu yang dimasukkan guru tamu yang pertama, ya, guru tamu yang pertama ya, Abi ya. Mungkin seperti itu. Baik, silakan anak-anak, ini waktunya terus berjalan, ini sudah 10.35. Silakan kalian lanjutkan mengerjakan untuk tahap 4 dan 5-nya ya. Miss Vina akan untuk di LMS akan tetap kami buka sampai dengan besok, tetapi tolong pengumpulannya paling akhir jam 5 sore. Ya. Oke, Miss Vina persilakan untuk mengerjakan dulu. Nanti Miss Vina akan buka sesi tanya lagi mungkin berapa nih ya? 10 menit lagi. Ya, silakan 10 menit kalian berpikir dulu. Jadi kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan lagi. Ya, silakan. Oke, wow. Nara semangat sekali loh dia. Good Nara. Sudah paham ya? Ada yang mau ditanyakan? Oke, mungkin kalau dari Miss Vina itu saja. Mungkin dari Miss Elis mau menambahkan sebelum kita tutup kegiatan hari ini. Miss Elis, silahkan. Oke, mungkin hanya menambahkan sedikit aja Miss Vina, karena tadi anak-anak sudah informasinya dari Miss Vina sudah jelas ya, jadi tolong kalian selesaikan tugas dan tanggung jawab kalian. Berarti untuk hari ini kalian mengerjakan LK tahap 4 dan tahap 5. Tadi yang sudah dijelaskan Miss Vina. Misalnya anggap yang disampaikan oleh Miss Vina itu sudah semua ya, dari awal tahap 1, 2, 3 sampai sekarang sampai penyelesaian tahap 5. Jadi misalnya harapkan anak-anak semuanya hari ini sudah bisa menyelesaikan semuanya. Sudah dapat ide, sudah sampai mengerjakan tahap 5. Kalau sudah selesai langsung dikirim ke LMS. Jangan menunda-nunda lagi. Ya, mungkin itu aja sih Miss Vina, hanya menambahkan dan mengingatkan aja kembali untuk anak-anak untuk LK-nya saja. Mungkin itu aja. Terima kasih Miss Vina. Oke, sama-sama Miss Elis, terima kasih. Ya, mungkin Miss Uli mau menambahkan atau bagaimana? Sudah cukup? Sudah cukup, Miss. Sudah cukup ya, sudah jelas ya anak-anak ya. Oke, baik. Terima kasih. Jika tidak ada pertanyaan lagi, ya, Miss Vina harap kalian bisa mengumpulkan tugas-tugas kalian tepat waktu ya, sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut lagi, silahkan boleh tanyakan ke guru mapel masing-masing ya. Kalau misalkan kalian bertanya ke Miss Vina, ya kalau Miss Vina bisa jawab, Miss Vina bisa langsung jawab. Kalau tidak, ya Miss Vina akan bertanya ke ahlinya. Oke, jika tidak ada pertanyaan, kita akan tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, syukur dan terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu dari pagi hingga siang hari ini. Bapa, Engkau telah menyertai kami dalam kegiatan kami di minggu tematik hari keempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, banyak ilmu yang kami peroleh pada hari ini, yang semoga apa yang sudah kami terima bermanfaat buat kami ke depannya ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang sebentar lagi akan berpisah satu dengan yang lainnya. Berkati kegiatan kami selanjutnya ya Bapa, Engkau sertai selalu kami dan juga seluruh anggota keluarga kami dimanapun mereka berada. Tuhan senantiasa selalu memberkati. Pertemukan kami kembali besok hari ya Tuhan, agar kami bisa melanjutkan kegiatan dan tanggung jawab kami dengan baik. Juga bagi anak-anak-Mu yang saat ini belum dapat menyelesaikan LK mereka ya Tuhan, tetap berikan semangat mereka, ide-ide cemerlang buat mereka ya Tuhan, sehingga mereka dapat menyelesaikan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik, tepat pada waktunya ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, ini doa kami, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Oke, baik, terima kasih anak-anak. Sampai ketemu lagi besok. Tuhan Yesus memberkati.
Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih.